Seperti yang kemarin Pak Amin Rais juga, aduh sudahlah, saya tahu persis bagaimana Teddy ya, adik saya itu sopan banget dia. Kemudian kalau ada tuduhan-tuduhan itu kan fitnah, tapi pernyataan-pernyataannya menurut saya itu tidak benar dan bahkan memprovokasi. Jadi Teddy ini sesungguhnya kan cuma sekretaris kabinet, tapi dia seolah menjadi lebih berwibawa, lebih penting dari sekretaris kabinet. Saya diberitahu ahli-ahli Komdigi tidak berhak, ya. Jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dalam statement dari Komdigi jelas bahwa kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas Komdigi yang diamanahkan di Undang-Undang ITE ketika menemukan hoax dan juga ujaran kebencian. Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Selamat malam. Kemunculan video Ketua MPR periode 99-2004 Amin Rais yang menyoal hubungan dua pejabat penting di istana jadi perbincangan publik. Pernyataan Amin Rais langsung direspon pemerintah melalui Kepala Bakom RI dan Menkomdigi. Sementara Amin Rais yakin apa yang disampaikannya adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Tudingan Amin Rais, kebebasan atau kebablasan berpendapat? Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Untuk membahas tema malam ini, sudah hadir di studio Kompas TV, Kiai Haji Marsudi Suhud, Wakil Ketua Umum MUI. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ada Ahmad Ahyar Mutakin, Ketua DPP Partai Umat. Mas Ahyar sehat? Alhamdulillah. Ada juga Ibu Vivi Alidia Yahya, Dirjen Komunikasi Publik dan Media. Selamat malam Bu Vivi. Selamat malam Pak. Sehat? Sehat alhamdulillah. Terima kasih undangannya. Terima kasih sudah hadir. Ada juga Kurnia Ramadana. Saya harus menyebut PLT ya. Pelaksana tugas Deputi 3 Bakom RI. Selamat atas tugas barunya. Terima kasih Mas Semoga Yogi. sukses. Terima. Ya, saya langsung saja ke Mas Kurnia dulu yang baru menempati posisi baru sebagai Deputi 3 Bakom. Yang disampaikan Pak Amin Rais itu kebebasan berpendapat atau kebablasan berpendapat menurut Anda? Sebelum menjawab itu Mas Yogi, saya ketika melihat video Pak Amin Rais itu sepenuhnya harapan saya itu adalah video AI atau video editor. Berharap. Sepenuhnya saya berharap itu Mas. Sama saya juga. Tapi ternyata ketika dilihat lagi, oh ternyata benar. Ya. Yang berbicara adalah mantan pejabat publik, Ketua MPR periode tertentu, akademisi yang menyandang gelar yang sangat mentereng, profesor, akan tetapi apa yang disampaikan sangat tidak layak untuk disampaikan untuk khalayak ramai. Karena muatannya itu jelas sekali tidak ada aspek yang dibenarkan sebagai suatu kritik, sebagai suatu pandangan. Menyerang kehormatan seseorang, tidak usah pejabat publik kita pandang, tapi menyerang kehormatan itu kan sesuatu yang amat sangat dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga menjawab singkat pertanyaan Mas Yogi tadi, jelas apa yang disampaikan adalah kebablasan dan keblinger. Kebablasan. Mas Ahyar, Mas Ahyar memastikan saja, Ya. mewakili Partai Umat atau mewakili Pak Amin Rais? Saya mewakili Partai Umat, Pak. Oh, Partai Umat. Oke. Di mana Ketua Dewan Syuronya Pak Amin Rais ya? Ya, Oke. betul. Silakan, kebablasan atau kebebasan berpendapat? Kalau menurut kami, memang apa yang disampaikan Pak Amin itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Kenapa? Karena itu adalah ya opini beliau. Yang Pak Amin utarakan itu sebenarnya mewakili keresahan yang sudah beredar di masyarakat. Apa indikatornya mewakili keresahan? Jadi memang sebenarnya kalau kita sama-sama tahu apa yang disampaikan Pak Amin itu sebenarnya sudah banyak, isu itu sudah banyak beredar di masyarakat. Mungkin ya baru Pak Amin yang
berani menyuarakan langsung secara lugas ke publik seperti itu. Nah, bahwa setiap opini atau apa yang disampaikan seseorang itu memang itu mutlak dijamin Undang-Undang Dasar pasal 28E, pasal 28F gitu. Bahwa itu nanti silakan kalau misalnya ada yang menganggap itu fitnah, hoax atau apa, silakan. Kami juga sudah menyampaikan, silakan kalau misalnya ada yang ingin memproses hukum, kami persilakan seperti itu. Oke, jadi tapi intinya yang beliau sampaikan ya memang itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Oke, Anda mewakili Partai Umat sekaligus juga dalam hal ini mewakili Pak Amin Rais kan, karena Pak Amin Rais ada di dalam Pak Amin sebagai Ketua Majelis Syuro kami dan kami DPP Partai Umat mendukung sikap Pak Amin yang menyuarakan kebebasan berpendapat. Oke, nanti saya akan explore lagi. Siap. Pak Kiai melihat ini bagian dari kebebasan berpendapat karena ada kepentingan publik di sana, atau Pak Kiai punya perspektif lain soal? Ada persepsi orang yang mencampur adukan antara kebebasan publik dengan kebebasan pribadi. Ini mencampur adukan yang kemungkinannya masih kurang dapat memahami dengan baik, atau karena kebiasaannya kritik itu untuk publik sehingga tidak membedakan antara kritik untuk kebijakan publik dan kritik atau tuduhan untuk pribadi. Dalam konteks tuduhan pribadi atau at-tuhmah as-syahsiyah, bahwa menuduh individu tertentu itu melakukan perbuatan immoral tanpa bukti syar'i. Itu begitu konteks definisinya. Nah, contohnya sebentar, ada orang ngomong si fulan melakukan imoralitas berzina, atau si fulan mencuri, atau si fulan pemabuk, tanpa ada dasar-dasarnya, tanpa ada saksinya, tanpa ada apa. Ketika menyampaikan begitu saja di publik, maka hukumnya tidak boleh. Tidak boleh loh ini. Jadi haram atau tidak boleh ketika kita tidak ada fakta-faktanya, tidak ada saksinya, tidak ada fakta-faktanya. Saksinya pun kalau tentang perzinaan itu harus 4, kurang nggak bisa. Dan harus melihat sendiri. Tapi kalau di luar itu bisa ada 2 saksinya. Nah, yang semacam ini menurut saya ini kenapa kok begitu diproteksi sih secara individu muruah seseorang? Karena hukum asalnya adalah al-aslu baro'atu dhimmah. Hukum asal setiap orang itu bersih sampai terbukti ada salahnya. Dan intinya, itu proses. Iya. Saya nanti akan lanjut dengan baiknya, saya ke Ibu Dirjen dulu. Karena di balik video ini ada take down yang sudah dikerjakan oleh Komdigi. Ada Ibu Dirjen, Bu Vivi, Ibu ingin menjelaskan kenapa Komdigi men-take down dan dasarnya apa, alasannya apa, supaya persepsi publik clear bahwa ini bukan urusannya sama Pak Amin Rais, tapi ini urusannya soal menjaga ruang publik. Ya, tugas dari Komdigi, Pak Yogi adalah menjaga agar ruang digital ini aman, sehat, begitu ya. Dan isi video yang disebarkan itu hoax, kemudian fitnah, dan mengandung ujaran kebencian. Jadi sudah tugas dari Komdigi untuk melakukan take down dan memastikan ruang digital ini tetap aman. Karena itu ada di platform sosial media ya, keluar. Benar sekali, jadi, Pak Yogi. Saya mengklirkan lagi, jadi bukan dalam konteks Kementerian Komunikasi dan Digital mau menggugat Pak Amin karena pernyataannya, bukan ya, tapi lebih kepada karena dia beredar dan ada unsur-unsur yang tadi dianggap, 1, tidak memenuhi syarat-syarat sebuah kebebasan berpendapat, tapi juga ada unsur menuduh dan sebagainya, lebih ke sana. Kami tidak pernah menyebut melalui pernyataan menteri maupun siapapun yang mewakili Komdigi bahwa akan membawa ke ranah hukum, karena tugas kami adalah mengelola ruang digital. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan
lakukan itu dalam rangka tugas yang sudah diamanatkan oleh undang-undang, yaitu menjaga ranah digital. Oke, artinya apa? Ada jaminan buat masyarakat, buat publik, andai saja isi dari yang disampaikan itu tidak mengandung unsur kebencian, fitnah, tentu Komdigi juga tidak akan melakukan take down kan? Tidak, karena kami adalah pengelola ruang digital, bukan aparat penegak hukum. Oke. Mas Ahyar, ini Pak Amin sepertinya dalam situasi yang timingnya tidak tepat, banyak yang menganggap mungkin juga keliru. Apakah Partai Umat sebagai partainya Pak Amin akan juga melakukan koreksi? Karena ini kan kita bukan bicara memperuncing persoalan, tapi lebih kepada ingin mendudukan perkara supaya bahwa kebebasan berpendapat itu juga penting buat perjalanan bangsa. Jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelahnya. So, ini tetaplah di Sistem Menjadi Forum. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya Mari kita sama-sama, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling curiga, ya, saling menfitnah, ya.
seperti yang kemarin Pak Amin Rais juga, aduh sudahlah, saya tahu persis bagaimana Teddy ya, adik saya itu sopan banget dia hormat sama saya juga. Kemudian kalau ada tuduhan-tuduhan itu kan fitnah, katanya dia bisa dikatakan sangat dekat dengan agama, tapi pernyataan-pernyataannya menurut saya itu tidak benar dan bahkan memprovokasi. Masih di Satu Menjadi Forum, Mas Ahyar, tadi Pak Dudung bilang ada unsur fitnah dan sangat menyayangkan kalau itu keluar dari Pak Amin Rais. Anda masih melihat ini bagian dari pengekangan kebebasan berpendapat atau mulai mempertimbangkan pendapat dari Pak Kiai, dari Mas Kurnia, dan dari Pak Dudung? Nah, ini menarik nih. Tadi yang disampaikan mungkin Pak Dudung dan ada kaitannya juga tadi Mbak Vivi ya, soal fitnah, hoax dan lain-lain itu. Saya ingin mengangkat ini dulu dari sisi filosofi hukumnya ya. Oke. Jadi izin mungkin singkat aja Mas, gimana? Jadi filosofi hukumnya gimana? Secara trias politika kan kita tahu separation of power. Ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Dan kalau kita bicara itu, pada prinsipnya adalah bahwa yang menentukan suatu itu melanggar hukum atau tidak, itu pada dasarnya adalah pengadilan sebagai yudikatif. Jadi jika pemerintah dalam hal ini Komdigi atau siapapun yang diberi kewenangan itu menentukan atau menilai sesuatu itu melanggar hukum atau tidak, maka itu akan menjadi melanggar prinsip tersebut dan di luar karena pemerintah itu eksekutif bukan pengadilan. Nah, tapi memang kita paham bahwa Komdigi itu bertindak dengan aturan. Jadi ada Kominfo 5/2020, ada PP 71, dan itu awalnya dari Undang-Undang ITE kan. Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2A ya. Nah, ini jujur kami karena ini jadi baru pelajari Bu. Karena kasus ini malah kami belajar soal itu. Jadi setelah kami pelajari, kami menemukan ada yang langsung secara sense-nya itu ada yang kurang tepat gitu. Di pasal 40 ayat 2 itu kan pemerintah memang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bahasa mudahnya take down ya. Take down konten yang dianggap melanggar hukum, mengandung ujaran kebencian. Kalau di undang-undang itu bahasanya hanya melanggar peraturan perundangan. Nah, di sini kami menyorot di sini ada problematika pasal tersebut. Ini ada gap norma atau kekosongan norma bahwa pasal tersebut tidak menentukan siapa yang berwenang untuk menentukan suatu konten itu melanggar hukum atau tidak. Kemudian tidak ada mekanisme adjudikasi jika itu kemudian diproses. Itu di undang-undang. Poin yang Anda mau sampaikan kaitannya dengan ini apa? Poin yang saya sampaikan adalah bahwa kalau kita secara kita kembalikan ke prinsip hukumnya, suatu konten itu seharusnya tidak bisa serta-merta di take down dengan alasan melanggar hukum jika yang melakukan itu pemerintah. Namun memang kami paham mungkin Anda mau menyampaikan bahwa Komdigi salah dalam melakukan take down? Kalau Komdigi secara aktual dalam hal ini tidak salah. Maksud saya tidak salah itu karena aturannya saat ini memang seperti itu kompositifnya ya. Nah, justru karena kami telah pelajari ini, maka sebenarnya kami melihat aturan ini itu yang sebenarnya harus dikoreksi. Bahwa pasal ini pernah diuji di MK, masih belum dikabulkan, tapi kami melihat ada peluang, ada celah untuk dilakukan judicial review lagi terhadap pasal 40 ini. Kemudian nanti mungkin juga PP-nya itu bisa kami uji ke MA. Sebelum ke Mas Kurnia, kita dengar dulu Pak, karena Pak Amin sehari setelah video itu beredar masih memberikan klarifikasi, dan kita dengarkan dulu pernyataan Pak Amin Rais. Ya, jadi saya begini, saya pertama yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengungkapkan pendapat
yang dijamin oleh Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus. Ya. Nah kemudian yang namanya negara demokrasi, orang berpendapat itu boleh ya bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain itu, tetapi jadi point of konfliknya itu ya, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa. Mas Kurnia, Anda menanggapi apa? Tadi dijelaskan bahwa tanda kutip sementara bisa memaklumi apa yang dikerjakan oleh Komdigi, tapi ada. Kami memaklumi. Peraturannya saat ini seperti itu. Tapi Pak Amin masih bilang bahwa ini nggak boleh, ini pengekangan kebebasan pendapat. Iya, Mas Yogi. Kalau tadi kan sudah ditonton, saya tadi sampaikan saya menonton video itu, kemudian saya cek kata per kata, Mas Yogi. Ketika dicek seluruh kalimat, saya berusaha untuk menemukan di mana letak kebijakan publik di sini. Pas saya baca lebih dari 3 kali, tidak ada aspek kebijakan publik yang dibicarakan pribadi-pribadi. Kalau tadi rekan dari Partai Umat berbicara tentang peraturan perundang-undangan, saya ingin tanya singkat saja, Mas Yogi. Kalau dalam konteks peraturan perundang-undangan itu, di mana pasal yang memperbolehkan menyerang kehormatan seseorang? Kita lepaskan aspek pejabat publik yang melekat pada pihak-pihak yang dibicarakan Pak Amin Rais. Itu kan filosofi dasarnya memang tidak diperkenankan. Dan juga Mas Yogi, saya turut penasaran saat Pak Amin itu syuting video itu, siapa saja orang di ruangan itu? Apakah tidak ada orang yang mengingatkan Pak Amin bahwa apa yang disampaikan sudah sangat lewat dari jalur batas peraturan perundang-undangan? Mas Yogi, kalau dalam konteks peraturan perundang-undangan sebenarnya, kan kalau ada aspek kebijakan publik di sana tidak pernah dilarang. Tadi Mas Yogi sempat konfirmasi ke Bu Dirjen. Kalau dalam aspek kebijakan publik, tiap menit itu kritik ada di media sosial. Tidak ada yang di take down oleh Komdigi. Tapi dalam hal ini jangan sampai Mas Yogi, kalau ada video testimoni yang menyerang kehormatan seseorang, exit strateginya kebebasan berpendapat. Itu namanya kita tidak mengedukasi masyarakat dan kembali berusaha memframing bahwa republik ini republik yang anti demokrasi. Padahal jalur demokrasinya sudah dilanggar, sudah lewat batas. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini ingin mengingatkan baik kepada Pak Amin Rais atau pihak-pihak yang menganggap atau menormalisasi tindakan ini nggak baik seperti itu, Mas Yogi. Karena tugas figur yang selama ini cukup dikenal publik harus membawa pesan-pesan yang damai. Tidak masalah kritik, tapi yang substantif. Itu satu, Mas Yogi. Kemudian yang kedua, salah satu, Mas Yogi, tugas partai politik di dalam undang-undang partai politik itu adalah mengedukasi masyarakat. Jadi sampaikanlah hal-hal yang benar agar masyarakat juga bisa memahami konteks permasalahan sebenarnya seperti apa. Oke, Mas Kurnia. Pak Hyar, disentil kan bagaimanapun Partai Umat ini partai politik yang sedang dalam perjalanan menuju pemilu tentunya kan. Melihat yang disampaikan oleh Pak Kurnia, Anda ingin menyampaikan apa? Karena tadi clear bahwa menyerang pribadi, tidak mengganggu kehormatan. Anda ingin menyampaikan apa? Jadi ini tanggapan saya mungkin sekaligus menanggapi Pak Kurnia dan Pak Yai ya. Jadi tadi kan juga Pak Yai ada ad hominem segala macam. Jadi ini mungkin saya ingin luruskan konteksnya ya. Jadi kami tidak ingin masuk pada konten atau ini videonya Pak Amin, tapi konteksnya adalah kalau kita bicara ad hominem, itu kan logikal fallacy ya. Itu kalau misalnya kita membicarakan suatu hal, kemudian dari suatu hal itu kita serang pribadinya. Nah, kalau ini memang Pak Amin memang tidak sedang mengkritisi suatu kebijakan publik atau apa, tapi memang beliau menyampaikan apa yang beliau ketahui dan sudah menjadi keresahan publik.
seperti itu. Jadi di situ bukan atau kalau atu minum kita lagi ngomong apa terus malah nyerang orangnya gitu ya. Pribadi. Nah, ini memang bukan sedang. Pak Ahyar sudah nonton videonya kan? Saya sudah mencermati detail apa yang disampaikan kata baik kata oleh Pak Amin. Ya. Ini sudah disebutkan jelas bahwa menuding 2 nama terus kemudian menyebut. Bukankah itu jadi pribadi? Jadi begini, tadi Pak Kurnia kan mengatakan kita lepaskan dari pejabat publik. Nah, justru di situ itu kelirunya karena gini, nama yang disebut Pak Amin itu adalah pejabat publik. Oke. Sehingga kenapa beliau sampai rela untuk katakanlah berdiri di depan untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat tersebut, karena memang yang disebutkan itu adalah pejabat publik. Kalau misalnya katakanlah nama-nama yang disebut itu bukan siapa-siapa atau teman kita atau apa pedagang eceran atau apa kayak gitu, ya memang untuk itu namanya menyerang publik, menyerang pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik. Nah, kenapa Pak Amin sampai mengeluarkan video seperti itu? Ya karena itu terkait dengan pejabat publik. Jadi kita nggak bisa lepas dari itu. Saya nanti akan kembali ke Pak Ahyar. Bu Vivi, kan sebetulnya apa yang dikerjakan oleh Komdigi dalam konteks menjaga ruang digital publik untuk tetap sehat itu kan bukan di kasusnya video Pak Amin aja kan? Bukan terkait dengan kan? Siapa yang disebut Dan dalam rutin, video kan? tersebut. Tugas kami sehari-hari adalah mengelola ruang digital. Di situ ada hoax terkait dengan perbankan, terkait dengan kesehatan. Bahkan beberapa waktu lalu itu ada hoax terkait wafatnya seorang tokoh bangsa yang harus kami ambil tindakan segera. Jadi itu tiap hari banyak hoax yang kami pastikan jangan segera menjadi konsumsi publik, karena jangan sampai informasi-informasi yang beredar di masyarakat yang tidak berdasarkan data atau fakta yang katakanlah dianggap sebagai kebebasan berpendapat. Mohon maaf tidak bisa seperti itu, karena kebebasan berpendapat tidak absolut, karena harus berdasarkan data atau fakta. Kalau misalnya memang cuman kritik, itu masih tidak apa-apa, karena kritik itu bagian dari demokrasi. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah informasi yang tidak berdasarkan fakta dan cenderung menyesatkan masyarakat, kita harus ambil tindakan agar ruang digital ini tetap aman dan kondusif. Ini agak teknis nih. Kalau nggak salah 2 hari ya setelah video itu tayang baru ada action dari Komdigi, atau saat itu juga? Karena bagaimanapun juga setiap materi yang potensi menyesatkan publik itu kan harus ada verifikasi. Ini kan tidak bisa berdasarkan suka atau tidak suka, tapi ada tim di pengawasan ruang digital di bawah Komdigi itu melakukan verifikasi, melakukan analisa, cek fakta begitu ya, seperti yang dilakukan mungkin di Kompas TV. Semua informasi yang masuk ya di meja redaksi, apakah semuanya cocok untuk konsumsi publik, apakah cocok untuk disiarkan kembali? Kenapa saya bertanya ini, Bu? Kurang lebih hampir sama. Karena ada juga spekulasi dan saya perlu konfirmasi. Wah, ini pasti ada telepon dari istana, Menkomdigi diminta untuk take down gitu. Ya ini makanya saya konfirmasi. Verifikasi berjalan sesuai dengan amanah yang tidak ada itu. Ibu ingin mengatakan bahwa itu sebenarnya hal yang dilakukan rutin oleh dalam konteks menjaga ruang. Betul. Dan juga di Komdigi itu ada aduan konten. Kalau misalnya siapapun yang merasa dirugikan begitu ya, silakan mengadu ke tautan. Jadi ini betul-betul inisiatif dari Komdigi dalam konteks menjaga ruang digital publik dan tidak ada intervensi dari istana. Sudah terkonfirmasi bahwa ini hoax, fitnah dan mengandung ujaran kebencian. Pak Kiai, melihat kita ini Indonesia sekarang dalam konteks kebebasan itu benar-benar longgar atau amatan Pak Kiai aja? Menurut saya mohon izin dibisikin jawabannya setelah yang satu ini. Tetaplah di Situ Menjadi Forum. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum
Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Tentu yang akan kita lakukan, ini kan ada beberapa media yang bukan media ya, mungkin
saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain. Ya tidak benar, itu bukan kewenangan Komdigi. Komdigi jelas menyatakan bahwa langkah yang diambil Komdigi adalah sesuai kewenangan Komdigi di Undang-Undang ITE. Saya rasa itu. Terima kasih teman-teman. Masih di Satu Meja Forum, Pak Kiai. Ikhtiar yang dilakukan oleh Menkomdigi seperti disampaikan oleh Ibu Mutia Hafid itu adalah menjaga ruang digital. Tetapi di era sekarang kan publik juga boleh berpendapat. Ada kecenderungan, ditambah lagi juga pernah ada kasus-kasus bahwa ini kan cara-cara kekuasaan untuk membungkam suara-suara publik. Pak Kiai, dalam hal video Pak Amin Rais ini, Pak Kiai punya amatan apa? Jadi begini, kejadian yang langsung diserap informasinya oleh publik, ya, itu publik harus, dan saya yakin juga sudah banyak yang memahami bahwa satu, konteksnya fitnah, ya fitnah. Dua, konteksnya memang kebebasan berpendapat. Kalau kebebasan berpendapat itu masuknya kepada misalnya mengkritik, menuduh kebijakan. Nah, menuduh kebijakan atau mengkritik kebijakan, ini misalnya kebijakan ini tidak berjalan dengan baik, kerjaan ini tidak berjalan sesuai undang-undangnya, sesuai aturannya, sesuai dalilnya, atau bahkan ini ada korupsi dan seterusnya. Itu kebijakan. Semua yang begini boleh, dan agama pun itu menganjurkan untuk bagaimana tawasau bil haq wa tawasau bis sober. Ini yang ini. Tapi ketika ada satu ungkapan-ungkapan yang itu membuat berat, ada fitnahnya, ada fitnahnya di situ. Biasanya yang berat pada fitnah itu kalau tuduhan ke pribadi. Nah, tuduhan ke pribadi, di dalam video Pak Amin ini, Pak Kiai melihat ada tuduhan pribadi nggak? Ya dalam konteks ini, saya yakin beliau men-take down karena ada unsur itu yang bisa menimbulkan fitnah, karena secara hukumnya kan belum terbukti. Nah, karena dalam ajaran agama, kalau kita menuduh yang kebijakan publik itu boleh-boleh saja, tapi kalau yang menyangkut tuduhan pribadi itu yang harus dipahami, jangan sampai itu membuat fitnah. Maka ada syarat-syaratnya biar tidak jadi fitnah. Apa itu yang harus dipahami? Tuduhan ke pribadi itu boleh asalkan di depan hakim dengan 4 saksi. Dengan 4 saksi yang adil, atau itu kalau dalam konteks misalnya hubungan seksual. Kalau konteks lain muamalah ya bisa 2 saksi untuk lainnya. Nah, artinya harus ada proses pembuktian ya Pak. Ya, bahwa kalau tuduhan publik tidak ada implikasi hukumnya. Tidak ada implikasi hukumnya. Kalau kita mengkreatifi atau kita mengkritik kebijakan publik, nggak ada implikasinya seperti implikasinya tuduhan fitnah. Yang masuk kepada fitnah yaitu tuduhan pribadi. Nah, ketika demikian, agama itu sudah bisa membandingkan. Misalnya begini, kalau kita mau mengkritik tujuan publik, itu syaratnya satu, berdasarkan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Harus ada data-datanya, harus ada jangan asal tuduh saja, tapi juga ada data-datanya. Itu syarat satu. Syarat dua, harus ada indikasi kuat. Karena al-bayyinah alal mudda'i. Indikasi kuat itu bisanya ini diserang atau bisanya ini dikritik, karena ada data-data tertentu semacam ini, atau ada saksi-saksinya. Al-bayyinah. Pak Kiai ingin menyampaikan bahwa banyak syarat yang harus dipenuhi. Nah, Pak Ahyar, dalam konteks video ajaran Pak Amin itu kan sudah menyebut tuh, bahkan
sebutlah Nyebut orang, nyebut nama. nyebut nama, bahkan nyebut perilaku juga gitu. Ini kan tidak memenuhi syarat. Anda ingin menyampaikan apa kalau bahwa Anda tetap seperti posisi Pak Amin bahwa ini ada bagian dari kebebasan dan semuanya harus dibuktikan di pengadilan. Padahal ini kan belum sampai ke sana. Oke. Izin Pak Yai. Ya. Saya izinkan atas nama Iya. Kompas TV. Lo diizinkan. Kalau ilmu agama insya Allah pasti lebih. Iya. Nah, saya ingin meluruskan konteksnya aja sedikit. Jadi kalau yang Pak Yai sampaikan itu kan lebih ke bukti-bukti syariat seperti itu ya. Iya, kalau seperti secara individu. Namun kalau saya ingat saya sempat menonton videonya Pak Amin itu. Jadi kalau saya lihat yang diangkat Pak Amin itu tidak sampai situ, tapi beliau itu angle-nya adalah moralitas. Jadi memang artinya kepantasan sebagai pejabat seperti itu. Jadi menurut saya itu tidak perlu sampai bukti syariat seperti itu karena memang tidak sampai masuk situ gitu. Nah, kalau tadi terkait fitnah, hoax atau apa, saya kembali tadi ke ini. Jadi secara hukum itu yang kami soroti adalah bahwa ini sebenarnya tidak hanya kasus ini, Pak. Jadi sebenarnya sudah banyak preseden bahwa karena undang-undang ITE seperti itu, kemudian Komdigi saat ini memiliki kewenangan men-take down tanpa ada nuansa represif. Anda mau bilang begitu? Maka itu memang secara hukum itu ada totalitarianisme. Tapi itu memang yang salah bukan Komdigi dalam ini, tapi memang peraturannya. Jadi saya juga tidak menyalahkan Komdigi. Itu kan produk hukum, produk politik juga. Nah, tadi saya ingin tambah. Menyalahkan siapa kalau bukan menyalahkan? Jadi memang pertama tadi saya sudah jelaskan di undang-undangnya sendiri. Di pasal 40 itu ada kekosongan norma, tidak ada yang menentukan siapa otoritas yang berhak itu. Kemudian saya tambahkan untuk di PP dan permennya itu kalau kita lihat di situ ada penambahan. Jadi kalau di undang-undangnya hanya menyebutkan konten yang melanggar peraturan perundangan gitu ya. Namun kemudian kalau kita lihat di PP dan di permennya itu ada tambahan misalnya B, meresahkan masyarakat dan menimbulkan kegaduhan. Nah, itu yang sering dipakai Komdigi untuk men-take down konten. Saya menangkap bahwa Anda, kalau itu saya setuju, dalam artian dalam proses penyempurnaan hukum itu pasti berjalan. Tapi kan dalam konteks yang berlaku sekarang, belum lagi bicara soal norma dan sebagainya, ini yang sedang kita diskusikan. Betul, jadi memang dalam hal ini kami tidak menyalahkan Komdigi langsung, karena memang aturannya saat ini seperti itu. Namun kami melihat ini perlu koreksi, jadi ke depan. Mungkin dalam waktu dekat kami JR. Karena kasus ini ya, setelah kami pelajari, sebelumnya kami nggak pernah ngutang-ngatik gitu. Jadi mungkin kami perlu mengajukan JR ke MK untuk undang-undang ITE dan MA untuk permen dan PP. Saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, sebetulnya Bakom, pemerintah melihat batasan antara kritik, kebebasan. Karena kita nggak boleh nutup nih bahwa ada juga suara-suara mengatakan, waduh galak amat nih pemerintah sekarang. Belum lagi kasus penyiraman meskipun ada dalam proses pengadilan, tapi kan kita nggak bisa ngatur itu. Anda ingin menjelaskan bahwa ada batasan kritik, boleh kok. Andai Pak Amin ngomong yang dikritik adalah soal MBG, kenapa nggak dialokasikan, direlokasikan ke pendidikan? Tapi kalau soal pribadi, Anda ingin memastikan bahwa tidak ada sedikit pun dari pemerintah untuk menutup dan kebebasan pendapat. Ya, yang pertama mungkin Mas Yogi, saya mau bertanya ke Mas Ahmad ya. Dalam pandangan Mas Ahmad, pantaskah itu diucapkan oleh Profesor Amin Rais? Karena kalau kita melihat video itu, Mas Ahmad, Prof. Amin itu hanya mendasari dari kata orang. Apakah kita sebagai masyarakat Indonesia terbiasa untuk tiba pada satu kesimpulan tanpa ada kurasi yang matang? Itu mungkin Mas Ahmad. Saya mau menjawab, silakan. Kalau kami sebagai Partai Umat mendukung 1000% sikap Pak Amin untuk menyuarakan itu. Tapi kalau terkait ininya sendiri itu kan memang tanggung jawab beliau gitu ya. Jadi tanggung jawab. Ya, artinya kami juga tidak ingin masuk pada wilayah Pak Amin gitu. Rasanya saya ingin pertanyaan jawaban dari Pak Haya sudah cukup, Mas Kurnia. Artinya dia memisahkan antara apa perspektifnya Pak Amin dengan Partai Umat gitu. Iya, karena susah
karena sudah diakui juga oleh Pak Amin, itu kata orang. Jadi bagaimana juga kita bisa menjelaskan atau menafsirkan bukti-buktinya, karena tidak ada itu. Itu satu, Mas Yogi. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan ketika ada perbincangan di tengah masyarakat, exit strateginya adalah pembungkaman demokrasi. Itu tadi Pak Amin sampaikan. Saya ingin bicara data, Mas Yogi. Sebenarnya saya pernah sampaikan data ini di satu meja juga. Kalau berdasarkan survei, Mas Yogi, ada lebih dari 70% atau angkanya itu 75%. Survei dari LSI pada bulan Maret itu menyatakan bahwa masyarakat menganggap Indonesia inilah negara yang demokratis. Negara yang menjunjung tinggi kebebasan, bukan kebablasan berpendapat. Lagipun Mas Yogi, tadi seperti Mas Yogi sampaikan, kalau Prof. Amin misalnya menyampaikan tentang kritik program pemerintah, ada makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, tentu pemerintah tidak boleh intervensi terhadap kritik itu. Kalau pemerintah intervensi terhadap kritik itu, namanya pemerintah yang melanggar hukum. Karena pemerintah pasti bergerak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya bacakan singkat, Mas Yogi, apa definisi dari kritik di dalam KUHP. Kritik itu kan diartikan sebagai pandangan masyarakat yang diperbolehkan ketika berekspresi dan berdemokrasi, unjuk rasa, menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara. Bahkan Anda ingin menyampaikan kalau substansinya benar dan itu bagian dari kebebasan berpendapat publik, pemerintah kalaupun membungkam pasti itu pelanggaran kan? Pemerintah yang bersalah kalau itu terjadi. Bu Vivi mengindahkan ini, karena kan Komdigi dalam sehari-harinya kan akan melakukan itu. Artinya Bu Vivi akan memastikan bahwa Komdigi tentu akan sejalan dengan ketentuan undang-undang, bahwa tidak akan serampangan take down. Sudah pasti. Sudah pasti. Karena kan tadi yang disampaikan bahwa ini harus melalui sebuah informasi, harus melalui proses verifikasi, kemudian juga cek data, sumbernya di mana, begitu. Jadi tidak mungkin kita harus berhati-hati dalam melakukan proses take down tersebut. Mungkinkah kasus ini berujung pada ranah hukum atau pelaporan, atau ada rencana lain dari pihak Amin Rais dan Partai Umat? Kita akan bahas lengkapnya setelah jeda yang satu ini. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat.
Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi bangsa hingga menyinggung urusan pribadi salah satu pejabat. Komdigi langsung men-take down tayangan tersebut karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Ada yang beranggapan langkah ini dianggap sebagai pembungkaman. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 6 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Video pernyataan Amin Rais menuai polemik. Amin Rais menyampaikan pandangan. Masih di Satu Meja Forum, Pak Ahyar, Pak Amin terakhir mengatakan bahwa silakan kalau ada pihak-pihak yang mau menggugat, saya siap membuktikan bahkan akan membawa dokter spesialis, atau ini hanya pernyataan spontan atau seperti apa nanti kira-kira yang akan dijaga oleh Pak Amin terkait dengan pernyataannya? Oh iya, kami memang sempat mendengar atau melihat wacana dari Komdigi akan melakukan langkah hukum atau proses hukum. Ternyata bukan itu. Nah tadi saya sebelum acara ini memang langsung tabayun sama Bu Vivi, Bu sebenarnya gimana sih gitu. Dan sudah konfirmasi langsung dari Bu Vivi bahwa tidak ada wacana seperti itu. Itu mungkin salah kutip atau interpretasi gitu ya dari wartawan atau yang mengutip gitu. Itu memang kami lega dengan hal itu, dan memang secara peraturan itu Komdigi itu tidak ada legal standing lah atau hak dalam misalnya untuk menuntut Pak Amin dalam dan itu sudah disampaikan clear oleh Komdigi. Tidak ada urusan. Namun yang kami soroti memang dari sisi peraturan itu kami melihat ada hal yang menurut kami ini inkonstitusional, baik dari undang-undang undang-undang ITE-nya maupun dari PP dan Permennya. Jadi karena itu Anda akan insya Allah kami ya karena kasus ini juga kami ingin mengajak juga kalau misalnya ada yang karena hal seperti ini itu sudah tidak hanya kasus ini ya, itu sudah banyak bahwa kasus-kasus di mana opini itu kemudian di take down. Saya ingin berikan klasifikasi sedikit ya, mungkin untuk perbaikan kita bersama. Jadi menurut kami itu konten yang bisa di take down serta-merta oleh Komdigi dalam hal sifatnya pencegahan, itu mestinya konten yang sifatnya itu terang benderang itu melanggar hukum. Misalnya pornografi, judi online, kekerasan atau terorisme seperti itu. Itu kan kita tidak perlu proses persidangan, semua akan sepakat ini melanggar hukum. Namun konten yang sifatnya itu adalah pendapat, opini. Misalnya gini, seseorang mengatakan. Dan Anda menyebut bahwa yang ada di dalam video Pak Amin itu adalah pendapat. Nah kalau yang disampaikan Pak Amin itu adalah pendapat. Misalnya seperti orang mengatakan ijazah palsu atau apa, itu pendapat. Nah jadi kita untuk konten-konten yang sifatnya opini, maka menurut kami itu pemerintah eksekutif itu tidak berwenang untuk melakukan take down serta-merta. Kita sangat berbahaya ya Pak Ahyar ya, kalau disinformasi ruang digital kita dipenuhi oleh banyak sekali hoax, disinformasi, itu luar biasa berbahaya. Bagaimana kita ingin menjaga ranah digital yang aman, dan bagaimana kita misalnya ingin menerima kritik yang berdasarkan fakta nanti tercampur aduk oleh disinformasi yang tidak berdasarkan fakta. Jadi ini menyesatkan, bisa menimbulkan kegaduhan di ruang publik, dan sangat-sangat
berbahaya kalau tidak diintervensi. Kalau misalnya atas nama menyampaikan pendapat yang tidak sesuai fakta dan masuk ke dalam ranah informasi yang tidak berdasar, itu masuknya ranah disinformasi. Jadi, tidak bisa juga dibiarkan kalau terlalu banyak begitu. Anda ingin mengatakan bahwa pendapat sekalipun juga harus benar-benar harus ada datanya, kritik juga silakan, tapi berdasarkan fakta. Kami memahami niat baik Ibu, namun tadi kembali ke filosofinya, otoritasnya siapa yang menentukan itu fitnah atau hoax itu, menurut kami biarkan itu nanti itu jadi sikap Partai Umat yang akan mengajukan JR terkait aturan ini. Pasal-pasal ini. Pak Kiai ingin menyampaikan apa supaya kita ini tetap guyup, tetap terbuka, tetap baik-baik saja demi Indonesia, tapi tidak ada juga yang dirugikan karena menyampaikan pendapat ke publik itu juga termasuk perintah agama. Jika itu dilakukan benar faktanya, benar data-datanya, dan tujuannya adalah untuk memperbaiki tujuannya. Tapi jika itu adalah merupakan fitnah yang tujuannya adalah untuk mendowngrade suatu kehormatan, itu yang harus dijaga. Jangan sampai itu menjadi tuduhan yang bisa meluluh lantakan kehormatannya seseorang tanpa data. Jika datanya cuma katanya, karenanya data cuma katanya dalam konteks tuduhan pribadi itu termasuk disebut qadzaf. Lah ketika disebut qadzaf itu ada hukumnya sendiri. Qadzaf itu apa? Itu menuduh seseorang tanpa ada data-data yang kuat, ada bayinah yang jelas. Singkatnya Pak Kiai mengatakan bahwa melakukan kritik, memberikan masukan. Ketika mau melakukan masukan sesuatu, kritik sesuatu, lakukanlah dengan bijaksana, dengan baik, dan ada bayinahnya juga ada, data-datanya juga ada, sehingga ketika diprotes kepada orang pun, ketika itu kita mengkritik sebuah kebijakan, jelas. Tapi ketika kita mengkritik atau menuduh seseorang, mana buktinya? Kan akan ditanya begitu itu. Maka itu juga akan jelas. Maka di sini dibedakan dalam konteks agama. Menuduh pribadi ada konsekuensi hukumnya. Tapi ketika mengkritik kebijakan, itu beda. Yaitu tujuannya untuk kebaikan. Kalau nuduh pribadi biasanya tujuannya untuk menjatuhkan. Ini. Ya, saya udah angkat poinnya. Mas Kurnia. Mas Yogi, baru-baru ini juga ramai ketika ada seorang akademisi namanya Ferry Amsari berpendapat dengan data yang berbeda dari pemerintah. Jadi data ini kalaupun berbeda Pak Kiai, bagi pemerintah tidak masalah. Contoh ketika itu dipermasalahkan ke kepolisian, apa kata pemerintah saat itu Mas Yogi? Kementerian HAM mengatakan Ferry Amsari tidak bisa diproses hukum karena itu bagian dari kebebasan berekspresi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang terpenting Mas Yogi, datanya mana? Jangan kata orang. Kalau kata orang sudah menjadi korban hoax, juga menjadi penyebar hoax. Itu yang menjadi problem Mas Yogi. Dan ketika data itu diuji dalam ruang publik, semuanya dalam posisi setara. Jadi solusinya mari membaca. Oke. Bu Vivi, karena tadi sudah ada yang mau disampaikan komitmen. Kalau Komdigi ini benar-benar serius, kita punya komitmen bersama dengan seluruh elemen masyarakat ya. Kita ingin mendorong literasi digital dan juga memastikan bahwa kebebasan berekspresi kita undang agar masyarakat bisa punya kebebasan berekspresi, tapi kebebasan berekspresi yang seiring dengan tanggung jawab. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Ahyar, terima kasih Ibu Vivi, terima kasih Mas Kurnia. Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Namun hak ini dibatasi juga oleh undang-undang alias limitable right. Esensi kebebasan berpendapat harus dijaga, yaitu adanya ruang dialog yang setara dan kritik konstruktif, bukan penghinaan pribadi tanpa bukti, apalagi disertai hasutan dan ujaran kebencian. Semua pihak termasuk pemerintah harus menjaga ruang integritas
integritas publik, karena kita perlu kebebasan berpendapat demi terus adanya kritikan dan pengawasan publik. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.